Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anis Muflihah dengan NIM 53010220121. Di sini saya bahas tentang sistem tanam paksa atau biasa disebut dengan Kulturstijl. Nah, Kulturstijl sendiri adalah sebuah kebijakan ekonomi kolonial Belanda yang diberlakukan di Hindia Belanda atau sekarang yang disebut dengan Indonesia. Nah, itu terjadi pada tahun 1830 oleh Gubernur Jenderal Johannes van der Bos. Tujuan utamanya dari sistem tanam paksa sendiri yaitu untuk mengisi kas negara Belanda yang kosong akibat krisis ekonomi dan peperangan, termasuk perang Napoleon. Nah, apa sih kebijakan-kebijakan dari sistem tanam paksa tersebut? Nah, kebijakan yang pertama yaitu petani wajib menanam tanaman ekspor. Yang kedua yaitu tanaman diserahkan kepada pemerintah kolonial atau pemerintah Belanda. Dan yang ketiga yaitu tenaga kerja atau kerja wajib prodi. Yang keempat, kompensasi tidak setimpal. Dalam membahas sebuah topik, kita memerlukan sebuah metode. Nah, untuk membahas topik pada sistem tanam paksa, saya menggunakan teori metodologi ekonomi politik. Nah, apa sih pengertian dari teori metodologi ekonomi politik? Nah, teori metodologi ekonomi politik adalah sebuah pendekatan analitis dalam ilmu sosial yang digunakan untuk memahami hubungan antara kekuasaan atau politik dan kegiatan ekonomi serta dampaknya terhadap masyarakat. Lanjut lagi, kita membahas tentang pengertian dari teori metodologi ekonomi politik. Nah, apa sih teori metodologi ekonomi politik sendiri? Yaitu sebuah pendekatan analitis dalam ilmu sosial yang digunakan untuk memahami hubungan antara kekuasaan atau politik dan kegiatan ekonomi serta dampaknya terhadap masyarakat, kelas sosial, dan juga kebijakan publik. Teori metodologi ekonomi politik adalah cara untuk berpikir kita tentang kritis, yaitu memandang ekonomi sebagai sesuatu yang tidak netral, melainkan dipengaruhi oleh yang mempengaruhi kekuasaan politik tersebut. Gitu. Jadi metodologi ini menjelaskan kebijakan ekonomi dengan melihat siapa sih yang berkuasa, yaitu siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan pada lingkup ekonomi tersebut. Hubungan antara sistem tanam paksa atau Kulturstijl dengan teori ekonomi politik yaitu yang pertama tentang relasi ekonomi dan kekuasaan. Yang kedua, eksploitasi dan akumulasi modal. Yang ketiga, kebijakan ekonomi dan yang berorientasi kepada elit. 4. Ketimpangan struktur global. Kita pasti membahas tentang seperti sistem tanam paksa itu adalah sebuah sistem yang dimana itu sangat merugikan bagi rakyat Indonesia. Karena apa? Pada saat itu banyak banget sekali masyarakat Indonesia yang merasa menderita karena yang pertama karena yaitu kayak disuruh untuk membayar pajak. Selanjutnya akibat yang ada seperti mereka menderita kelaparan, kemiskinan, dan penyakit akibat bekerja dalam kondisi yang buruk. Pemerintah kolonial Belanda juga mengenal praktik hukuman yang keras bagi mereka yang menolak bekerja sama dengan mereka atau mencoba melarikan diri. Nah, di balik itu semua ada nggak sih dampak positif dari sistem tanam paksa tersebut? Nah, ada loh teman-teman. Yang pertama yaitu meliputi peningkatan produksi tanaman ekspor. Nah, terus mengenal sistem pertanian baru. Dan ada beberapa dampak ekonomi lainnya. Namun penting untuk diingat bahwa dampak positif ini seringkali dinikmati oleh pemerintah kolonial dan sebagian kecil elit lokal. Sementara mayoritas rakyat Indonesia tetap menderita akibat sistem ini.
walaupun juga banyak sekali yang mungkin menurut kita itu kayak nggak adil gini-gini atau yang gimana pun, tetap ada dampak positif yang ada atau dampak positif yang terdapat setelah adanya sistem tanah paksa. Cukup sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.